Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu-ibu telah menyempatkan waktu. Sesungguhnya di waktu pagi ini itu pasti waktu yang sulit ya bu, tapi apalah daya kondisi yang mengharuskan. Baik-baik nih keadaan tak semua bu. Alhamdulillah. Jadi ini hari lengkap ya datang? Tidak bu. Jadi untuk mempersingkat waktu ibu, saya langsung saja jelaskan nih. Ini pun dipercepat. Jadi kita bisa lihat ibu-ibu bisa membaca semua pakai bahasa Indonesia nih bu nih. Jadi bisa dilihat di sini adalah klaster hak anak. Dalam sesi 11 dalam modul ini kita akan mempelajari tentang pengertian anak. Sebenarnya anak itu apa sebenarnya, siapa? Jadi bisa dibaca di sini anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk masih dalam kandungan, itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi anak seorang dikatakan anak jika umurnya di bawah 18. Jadi kalau sudah masuk 19 ke atas itu sudah dianggap dewasa. Kenapa dikatakan anak-anak? Berarti mereka belum dewasa, masih perlu bantuan dari orang tua. Hak anak, ibu harus juga pikir haknya anak tak bagaimana. Jangan coba pikir bahwa dia punya kewajiban menjadi anak yang berbakti, tapi mereka pun punya hak. Haknya itu mendapat perhatian dan sebagainya dari orang tua. Hak anak dapat diartikan: pertama, hak melekat asasi pada diri anak, pemberian Tuhan Yang Maha Esa, hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jadi kadang itu bu orang tua, kalau apalagi anak yang terlalu tidak diharapkan, kadang dia agak cuek, baik kandungannya maupun sampai dia melahirkan kelak. Kadang itu kalau anak-anak yang tidak diharapkan bu, dia tidak perhatikan perlu pemeriksaan ke posyandu atau tidak. Selanjutnya, jika tidak dipenuhi, ada namanya pelanggaran hak. Jangan berpikir bu nanti lahir anak tak berarti dia punya hak. Sebelum lahir pun dia sudah berhak, yaitu berhak mendapatkan gizi yang seimbang dan mendapatkan fasilitas dari posyandu maupun dari puskesmas, dari rumah sakit untuk pemenuhan gizi dan vitaminnya. Jika tidak dipenuhi, itu sama artinya dengan pelanggaran hak. Jadi sudah pasti bu sudah pelanggaran hak kalau kita tidak penuhi. Jika orang tua tidak memenuhi, berarti dia melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang tua tidak mampu, ya negara harus ambil alih. Makanya seperti ibu-ibu sekarang mendapatkan bantuan PKH. Kalau misalnya ibu dianggap bahwa berada dalam kondisi keluarga kurang mampu, bukan berarti tidak mampu ibu kurang mampu, berarti makanya di sini pemerintah mengambil alih pemberian bantuan seperti memberikan kis supaya gratis pergi periksa di kantor di rumah sakit, puskesmas maupun di posyandu. Kita lihat ini klaster yang pertama, klaster hak sipil dan kebebasan. Ibu jangan juga terlalu ikat anak tak budi, harus kita tahu dia butuh kebebasan. Jangan ajak tasio ya anak tak boleh. Karena tak pedek tasio itu matuk pedek majuja itu apa mewai. Pada kok anak-anak mapak kue, tacangi masuk boleh. Apa dia majalok-jalok tu kelas bola budi. Yang kedua, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ini penting bu, lingkungan dan pengasuhan. Kadang orang tidak paham bahwa bagaimana klaster pengasuhan dan keluarga. Ini sangat penting bu, kadang orang salah asuh. Contoh ya, kadang dia terlalu manja anaknya karena anak satu-satunya atau metan apa anaknya. Sinina yepi makan jahe napare ngandrea. Sampai akhirnya kita salah asuh, anak itu kan pilih-pilih makanan. Kita sendiri yang disiksa nanti. Berarti kita salah dalam mendidik. Kayak kalau anak kita bertengkar dengan tetangga ataukah masa pada jadi contoh mereka bertengkar, langsung kita salah asuh di sini. Ini sisi kamu sudah anak, otomatis anak akan merasa, oh iya aku otomatis anakku otomatis aku di. Jadi dia akan timbul karakter yang tidak baik untuk kedepannya. Klaster ketiga, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Ini kesejahteraan dasar dan kesehatan, maksudnya di sini kalau sakit bisa dibawa ke puskesmas karena ada dikiska yang gratis.
kesejahteraan dasarnya ini maksudnya bagaimana kalau kita kasihkan makan, asupan gizi, kan ada dikasihkan uang per bulan, jadi dulunya per bulan kita pakai itu uang, seperti BPNT itu kita dapatkan beras, ayam dan sebagainya, itu adalah asupan gizi semua. Klaster kelima, langkah-langkah perlindungan khusus. Ini perlindungan khusus bagaimana klaster ini anak merasa orang tuanya sebagai pelindungnya, rumah yang sangat nyaman untuk dia. Jangan sampai dalam rumah itu dia merasakan ketidaknyamanan karena dia tidak terlindungi dengan baik. Contoh besar, masalah sakit di takabetinya nakta. Otomatis kita tidak lindungi, idin pan rasa-rasa nakta. Jadi dia akan membentuk karakter yang pembangkang pula kelaknya. Untuk selanjutnya, ya, ini sudah ya Bu, empat ya. Untuk selanjutnya 31 hak anak. Yang pertama bermain, berekreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan. Yang kelima bebas beribadah sesuai agamanya. 6 bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi, dan standar hidup yang layak. Ini adalah hak-hak yang diperoleh anak. Jadi ibu-ibu harus paham. Tidak sembarang paling nyata sama anak tadi.